biasa, cek semangat ya. Yuk. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat, maju terus, ideologi Pancasila, Indonesia Jaya. Oke, sepertinya sudah semangat ini ya mengikuti pembelajaran dari saya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih, saya cek kehadiran ya. Natasha hadir? Hadir, Bu. Muhammad Abdul Akbar? Ya, mari. Hadir ya. Silakan sekretaris dilaporkan. Iya, Bu, ada 4 orang anak tidak masuk dikarenakan sakit, Bu. Wah, banyak sekali ya tidak masuk ya. Memang musim pancaroba anak-anak, jadi kalian harus betul-betul bisa menjaga imunitas kalian agar tidak sakit. Kenapa? Karena kalau sudah sakit maka semua aktivitas akan terhambat begitu. Baik. Pada kesempatan kali ini anak-anak kita akan belajar tentang teks. Nah, di mana teks ini sebenarnya sudah sering sekali kalian praktekkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, walaupun secara tidak sengaja. Nah, kira-kira teks apa ya? Saya Bu, tahu. Kesepakatan. Teks apa? Kesepakatan. Bilang, kesepakatan, ya betul, kesepakatan. Biasanya di dalam bahasa Indonesia teks kesepakatan itu disebut teks apa? Saya lagi. Oke, teks apa? Negosiasi. Negosiasi ya. Sudah familiar dengan negosiasi ya? Ya. Oke, negosiasi. Baik, next. Oke, jadi kompetensi dasar kita ini anak-anak. Jadi menganalisis isi, struktur dan kaidah kebahasaan ya, serta menyusun teks negosiasi. Tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan serta mampu menyusun teks negosiasi. Baik, sudah sering ya melakukan negosiasi? Ya, saya rasa kalian sudah sering, baik itu di rumah, ya di rumah, di sekolah atau dimanapun. Saya ingin salah satu dari kalian, 1 atau 2 anak, silahkan bercerita pengalaman negosiasinya. Ada? Saya lagi Wah, boleh. ternyata ini nanti saya poin loh ya, jangan hanya Gilang saja. Jadi yang lain, ayo kita aktif. Silahkan Gilang. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya bernegosiasi. Saya mengikuti organisasi OSIS. Saya waktu ada acara saya bernegosiasi dengan wakil kesiswaan untuk mengadakan acara tersebut, dan yang berakhir setuju dan dilaksanakan dengan baik acaranya. Oke, beri tepuk tangan buat Gilang. Ya, itu pengalaman Gilang. Ya, yang dari perempuan. Saya, Bu. Oke, silakan Nuril. Di sini saya akan memberi pengalaman saya pas waktu saya ke pasar, saya bernegosiasi tentang membeli sayuran. Oke, kira-kira negosiasimu berhasil atau tidak Nuril? Berhasil, Bu. Berhasil ya? Oke, berarti dia calon ibu rumah tangga yang baik ya. Negosiasi di pasar. Ya memang negosiasi terjadi di pasar seringnya. Oke, kira-kira anak-anak, dari pengalaman-pengalaman teman kalian, pengertian negosiasi itu apa sih? Saya, Oke, silakan Yoga. Boleh dibuka masukannya dulu Yoga? menurut saya ya Bu ya, negosiasi adalah merundingkan atau membicarakan sesuatu dengan pihak lain demi mencapai suatu kesepakatan. Oke, betul sekali ya. Nah, berarti si Yoga belajar dulu. Nah, negosiasi itu proses tawar-menawar atau jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Atau di dalamnya terdapat interaksi sosial ya, pihak pertama, pihak kedua atau beberapa pihak yang menyampaikan tujuannya
di mana di situ ada tawar-menawar yang akhirnya berakhir dengan sebuah kesepakatan. Nah, itu adalah negosiasi. Baik, sebelum berbicara panjang lebar tentang negosiasi, saya akan menampilkan sebuah video untuk kalian. Permisi Bapak, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Ya Ibu. Saya orang tua dari Dwi. Jadi begini Pak, kemarin kan sudah pembagian kelas IPA IPS. Nah, ternyata anak saya masuk di IPS Pak. Hanya setelah saya rembukan dengan keluarga dan juga Dwi pribadi, kami menginginkan dia pindah ke IPA Pak, karena memang cita-cita saya sebagai orang tua juga Dwi menginginkan dia di kesehatan nanti. Bagaimana Pak? Baik Ibu, begini ya Bu, karena hasil tes IQ itu sudah keluar, sudah terbit, kemudian kita bagi mana yang IPS, mana yang IPA, itu yang kami jadikan dasar Ibu. Nah, kalau misalkan si Dwi mengalami kesulitan atau mengalami masih berat ketika dia masuk IPS, alangkah baiknya kita dengarkan dulu dari Dwi. Dia mengalami kesulitan atau dia sanggup mencoba ke IPA. Bagaimana Dwi? Ya begitu Pak Dik. Saya dari orang tua sendiri serta saya sendiri, saya pikir-pikir pindah ke jurusan ke IPA Pak Dik. IPA. Karena ya bukan berarti di IPS saya tidak bisa. Saya lebih menginginkan di IPA. Jurusan IPA lebih saya kuasai. Serta teman-teman dari SMP juga sudah mendorong saya untuk pindah jurusan ke IPA. Dan cita-cita saya serta keinginan orang tua juga untuk lanjut ke bidang kesehatan. Ya. Oke. Selama ini kamu mengalami kesulitan pelajaran IPS atau bagaimana, Wi? Selain tujuan awal. Sementara ini tidak. Tidak ya. Lantas sama sosial sama teman-teman sekelas? Ya. IPS? Ya lancar alhamdulillah. Oke, begini ya. Kalau misalkan ini saya memberikan kesempatan Ibu, mumpung masih belum terbit daftar hadir, daftar nilai dan sebagainya, kami memberikan kesempatan si Dwi ini untuk mencoba bagaimana rasanya di IPA, kemudian menyesuaikan diri dengan mata pelajaran sains. Hanya 1 minggu Ibu. Kalau misalkan dia bisa bertahan, bisa menyesuaikan dengan keadaan, ya alhamdulillah dia tetap di IPA Ibu. Jadi IPS nanti kita carikan pengganti. Tapi kalau misalkan dia tidak sanggup dalam jangka waktu yang saya berikan, ya terpaksa tetap di IPS ya. Karena memang dasarnya kita sesuai dengan hasil tes IQ. Bagaimana Ibu? Oh, jadi keputusannya adalah Dwi memberikan kesempatan uji coba selama 1 minggu ya minggu. Pak. Kalau 1 minggu itu si Dwi-nya sanggup, dia lanjut di IPA. Kalau tidak sanggup terpaksa di IPS. Iya. Ya berarti semua tergantung Dwi. Dengan catatan Dwi, kamu harus bisa menerima konsekuensinya, kemudian sportif. Kalau sudah kamu masuk IPA, mau tidak mau kamu harus menjalani. Tidak bisa balik kucing lagi, Wi. Ya,
1 bulan penuh, tiba-tiba kamu ini pertimbangan, tiba-tiba kamu tidak kuat, Pak, bagaimana Pak, saya nggak kuat Pak, apakah boleh saya kembali ke IPS? Nggak bisa. Jadi konsekuensinya itu, ya. Jadi apa ya? Kami memberikan kesempatan sama anak-anak yang memang notabene ingin mencoba sebenarnya. Iya. Ya, 1 bulan kamu Pak, saya nggak sanggup Pak. Kita tidak melayani pindah program lagi, tapi melayani pindah sekolah. Paham ya? Ngoten Ibu nggih? Ya. Nggih. Terima kasih banyak Terima kasih. Pak. Selebihnya nanti bisa kontak Pi ya dengan guru BK-nya maupun wali kelas. Baik. Maaf mengganggu Gak waktunya. apa-apa, Pak. gak apa-apa. Ya, mari. Nggih, monggo. Oke, itu videonya. Beri tepuk tangan untuk Dwi yang sudah memenangkan videonya. Kembali lagi. Oke, baik anak-anak. Informasi apa yang kalian dapat dari video itu? Ada yang bisa? Saya Bu, kalau menurut saya setelah saya tadi lihat di video tersebut, memang terjadi proses negosiasi Bu antara sang wali murid dengan guru BK. Dan di situ juga terjadi persetujuan antara wali murid dan guru BK-nya Bu. Guru BK-nya tadi menyetujui bahwa akan mencoba anak dari wali murid tersebut untuk pindah jurusan ke IPA. Begitu Bu kalau yang menurut saya tadi lihat. Oke, terima kasih Yoga. Penjelasannya bagus ya. Ya, jadi betul di dalam video itu adalah video negosiasi ya. Di situ ada proses apa? Proses tawar menawar. Jadi ada proses tawar menawar, yaitu wali murid menginginkan anaknya pindah jurusan. Yang awalnya dia IPS, kemudian ingin ke IPA karena cita-citanya menjadi seorang perawan begitu. Ada proses negosiasi antara wali murid dengan guru BK ya. Baik. Nah, negosiasi anak-anak memiliki struktur. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu awal perbincangan antara dua belah pihak berisi ucapan salam. Jadi orientasi itu narasi awal atau pembuka sebuah perbincangan, begitu ya. Nggak mungkin kita negosiasi langsung menyampaikan tujuan, tidak, tapi basa-basi dulu. Oke, kemudian yang kedua, pengajuan. Pengajuan ini adalah penyampaian usul disertai alasan untuk meyakinkan pihak. Ya, salah satu pihak. Nah, disinilah kalian diuji kemampuannya. Pada saat proses pengajuan anak-anak, kalian bisa berekspresi. Misal, ekspresi kalian meyakinkan. Gilang ekspresinya meyakinkan karena dia harus memaparkan argumen-argumennya di depan kepala sekolah atau kesiswaan, begitu ya. Atau ekspresi memelas. Natasha misal atau siapa minta uang samunya naik, otomatis memelaskan ke orang tuanya. Bagaimana negosiasinya itu bisa tercapai. Oke. Yang ketiga adalah penawaran. Nah, penawaran ini anak-anak adalah kunci atau poin dari negosiasi. Umpan balik terhadap pengajuan dengan menawarkan sesuatu hal sebagai timbal balik terhadap usulan yang diajukan. Nah, di dalam penawaran ini biasanya ada alternatif-alternatif yang diajukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Begitu. Ya. Oke. Kemudian persetujuan. Nah, ini persetujuan, kesepakatan yang dihasilkan dari proses tawar-menawar tadi. Oke. Sekarang Bu Fia ingin bertanya begini. Apakah semua hal yang kalian inginkan itu selalu tercapai? Tidak. Tidak ya? Iya. Ya, kadang negosiasi kalian ditolak, begitu pernah? Pernah ya? Jadi, kesimpulannya anak-anak bahwa tidak semua negosiasi itu berakhir sepakat. Ya, jadi bisa jadi berakhir tidak sepakat. Contoh Nuril tadi ke pasar, dia ingin membeli baju.
kok membeli baju di pasar ya, ke mall, dia memberi baju, kemudian menawar, tapi tidak boleh. Nah, dia tidak jadi membeli. Nah, berarti dia negosiasinya tidak berakhir sepakat. Begitu ya? Ya, Bu. Oke. Yang terakhir penutup. Nah, yang terakhir adalah penutup. Ini penutup dari sebuah pembicaraan. Biasanya diakhiri dengan salam atau ucapan terima kasih. Oke. Kemudian selain struktur anak-anak ada juga kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang santun. Namanya negosiasi, kamu kan merayu orang untuk menyetujui apa yang ingin kamu apa yang kamu sampaikan. Otomatis harus menggunakan bahasa yang santun. Kalau bahasa kalian tidak santun, jelas negosiasi kalian ditolak. Ekspresinya tidak santun, bahasanya tidak santun, begitu. Kemudian menggunakan ungkapan persuasif. Persuasif itu apa? Persuasif? Hah? Ajakan ya. Nah, persuasif itu ajakan atau bujukan. Jadi di situ kalian membujuk agar negosiasi kalian sepakat. Kemudian menggunakan kalimat langsung. Karena negosiasi ini adalah dialog anak-anak, dialog antara pihak pertama, pihak kedua atau beberapa pihak, otomatis ada kalimat langsung. Contoh di video tadi, silahkan duduk, baik silahkan masuk. Nah itu kan contoh kalimat langsung. Kemudian menggunakan kalimat interrogatif. Nah interrogatif ini kalimat tanya. Ya, kalimat tanya, pasti ada pertanyaan. Paling tidak, baik ada yang bisa saya bantu? Bisa. Apakah pengajuan saya diterima? Gitu. Jadi ada kalimat tanya. Kemudian kalimat deklaratif. Deklaratif ini adalah kalimat berita, ya pernyataan. Gitu. Menghasilkan, yang terakhir adalah menghasilkan keputusan atau kesepakatan yang tidak merugikan. Jadi begini anak-anak, kalau bisa biasanya kesepakatan di dalam negosiasi itu adalah saling menguntungkan antara pihak pertama dan pihak kedua. Jadi saling menguntungkan, ada simbiosis mutualisme. Oke, next. Dari sini ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, saya rasa gampang kok. Next. Oke, sekarang saya mau kalian membagi kelompok. Jadi kalian membuat kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Saya akan bagikan tugas dan LKPD. Nanti saya akan tampilkan di layar LKPD-nya. Silahkan kamu kerjakan bersama kelompok. Apa tugasnya Bu? Yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Silahkan bentuk kelompok. Baik, saya beri kesempatan kalian untuk mengerjakan. Oke, ini bentuk LKPD-nya. Ya. Jadi yang pertama adalah silakan kalian analisis struktur ya. Kemudian kalian menganalisis kaidah kebahasaan. Selamat mengerjakan. Buktinya kamu sertakan di sini gitu ya. Terima kasih. Oke, silakan. Ini jika
Jika contohnya lebih dari satu, tidak apa-apa dimasukkan semua. Oh tidak apa-apa, jadi semakin banyak buktinya atau semakin banyak contohnya itu semakin bagus, begitu ya? Ya. Ini sudah? Sudah ya? Oke, saya rasa dari ekspresi kalian tidak ada kesulitan ya? Ya, Bu. Baik. Silakan, saya ingin perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diajeng dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang percakapan antara pengusaha dan pihak bank, yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi itu adalah kalimat pembuka, biasanya ditandai dengan selamat siang. Ditandai dengan salam maksud saya. Jadi fungsinya untuk memulai negosiasi. Di sini si pengusaha mengucapkan selamat siang, kemudian pihak bank juga mengucap selamat siang. Yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan itu penjelasan mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh salah satu pihak. Dan di sini si pengusaha mengatakan, saya membutuhkan dana sebesar 200 juta. Bisakah saya mendapatkan pinjaman itu? Yang ketiga adalah penawaran. Penawaran itu puncaknya negosiasi yang sudah terjadi. Kemudian si kedua belah pihak tersebut melakukan proses tawar-menawar. Nah, di sini si pihak bank awalnya hanya dapat meminjamkan pinjaman sebesar 100 juta. Kemudian si pengusaha masih terus berusaha untuk menaikkan pinjamannya. Dinaikkan menjadi 130 juta, masih berusaha lagi hingga si pihak bank hanya dapat meminjamkan sebesar 150 juta. Nah, yang keempat adalah persetujuan. Persetujuan itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang telah melakukan negosiasi tadi. Nah, di sini si pengusaha akhirnya mengucap, baiklah akan saya ambil kalau bisa uangnya dicairkan secepatnya. Nah, yang terakhir adalah penutup. Penutup adalah akhir dari negosiasi yang biasanya ditandai dengan ucapan salam atau terima kasih. Nah, di sini si pengusaha mengucap terima kasih atas kerjasamanya, kemudian mengucap selamat siang kepada pihak bank. Itu saja analisis dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya pemaparan dari kelompok 1, yaitu analisis struktur. Analisis kaidah kebahasaan, silakan kelompok 2. Oke, Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Alia. Saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi untuk kaidah kebahasaan dari percakapan antara pihak bank dan pengusaha itu ada menggunakan bahasa yang santun. Contohnya saja pada pengusaha ketika mengajukan kredit. Bagaimana Pak? Saya akan mengembangkan usaha saya. Jadi saya akan mengajukan kredit. Jadi harus menggunakan bahasa yang santun agar pihak bank juga merasa oh bagus. Jadi saya juga berkenan untuk meminjamkan dana begitu. Lalu untuk kalimat integratif atau kalimat tanya. Pada percakapan pihak bank, berapa jumlah uang yang Anda butuhkan untuk mengembangkan usaha Anda? Jadi terdapat kalimat tanya juga yang diucapkan oleh pihak bank, menanyakan jumlah pinjaman uang yang diinginkan oleh pengusaha. Menurut saya begitu Bu yang saya temukan. Oke. Kelompok 2 menemukan 2 kaidah kebahasaan. Kelompok lain ada yang mau komentar, menambahkan atau menyanggah? Saya Bu. Oke, Dimas, Okta. Saya ingin menambahkan jawaban dari Yoga. Yang pertama itu menggunakan ungkapan persuasif.
Contohnya pengusaha. Apa tidak boleh lebih dari itu, Pak? Saya kan sudah lama menjadi nasabah di bank. Pengusaha, usahakan lebih. Saya membutuhkan itu untuk mengembangkan usaha saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menggunakan kalimat deklaratif. Pengusaha, begini Pak, saya akan mengembangkan usaha saya. Jadi saya akan mengajukan kredit. Itu. Oke, itu tambahan ya dari kelompok 3. Bagus sekali. Bagaimana Yoga? Sudah selesai? Iya, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, bagaimana? Gampang? Negosiasi? Gampang ya? Bahkan ini sering sebenarnya kalian lakukan. Hanya mungkin kalian tidak sadar kalau itu adalah proses negosiasi. Baik, sebelum mengakhiri kelas kita hari ini, saya ingin perwakilan dari kalian secara spontan menampilkan sedikit contoh dari negosiasi secara sederhana. Ada yang bisa? Saya poin nih lo ya. Oke, 2 orang boleh, silakan. Ya, Ayat. Iya. Saya minta belikan HP ya, biar bisa punya HP Android kayak teman-teman yang lain. Masa iya kasih pakai HP butut? Ayah belum punya uang, Nak. Sedangkan itu masih bisa HP-nya. Tapi ya, saya kan iri lihat teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain enak, bisa mudah lihat GC, lihat tugas di GC ya. Mengumpulkan tugas juga enak. Masa iya kasih harus Sebegitu pentingkah HP itu untuk kamu? Penting ya, sangat penting. Ya sudah, tapi janji, rajin belajar. Iya apa ya? Saya belikan HP, tapi rajin belajar. Bisa enggak? Pulang lebih awal. Bisa ya. Bener. Udah. Makasih Ayah. Oke. Terima kasih Tasya dan Dwi sudah menampilkan negosiasinya, bagus ya. Hanya untuk Dwi, PR-nya adalah rambutnya dipotong ya nak ya. SMA tidak boleh rambutnya gondrong. Oke, jadi tugas di rumah Nana, tugas di rumah. Silahkan kamu perhatikan gambar itu. Silahkan kamu susun teks negosiasi sesuai dengan gambar yang ada di layar, sesuai dengan kelompok kalian masing-masing, gitu ya. Pada pembelajaran berikutnya saya akan menyampaikan tentang menyusun teks negosiasi. Baik, silahkan saya minta 1 orang untuk menyimpulkan pembelajaran atau merefleksikan sudah mendapatkan apa sih dari pelajaran ini. Oke, ketua kelas silakan. Bagi saya pribadi, pelajaran hari ini sangat menyenangkan, Bu. Selain itu, pembelajaran tentang negosiasi ini sangat mudah dipahami. Di sisi lain, kita juga dapat mempelajari bagaimana tata krama kita menjadi seorang negosiator, bagaimana tata krama kita menjadi seorang penjual, bagaimana cara menuturkan kata-kata yang santun agar di kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan jika terjadi kata tidak sepakat. Sekian. Oke, beri tepuk tangan. Kesimpulan yang manis ya, semanis orangnya. Memang betul, jadi butuh kerja keras ya, butuh kerja keras untuk menghasilkan sepakat dari negosiasi tersebut ya. Komentar terakhir dari saya yaitu yang pertama, prestasi bukanlah sesuatu kebetulan dan impian tidak akan pernah terjadi menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Begitu juga dengan negosiasi, butuh kerja keras. Bila gagal negosiasimu, silahkan ya coba lagi. Sampai kapan anak-anak? Sampai sukses. Baik, terima kasih. Itu pembelajaran kita kali ini. Sebelum pembelajarannya ditutup, silahkan 1 orang untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai.